Bab 1675. Bukankah ini cari mati? Mendengar raungan ini, tetuamu menjadi pucat. Dia tahu bahwa klan manusia sudah berakhir. Alasan utama mengapa dia memohon dua kali adalah bahwa hubungan antara Kaidien klan surgawi dan orang-orang Wen baik-baik saja. Tentu saja, alasan utamanya adalah dia tidak ingin mati di sini, karena kemungkinan besar akan menimbulkan permusuhan dari orang-orang Wen. Hanya saja dia tidak menyangka orang Wen akan mati begitu. Dia tahu bahwa orang Wen benar-benar sudah lewat saat ini. Meskipun dia tidak terlalu mengenal pria berbaju biru, dia tahu temperamen pria berbaju biru. Ini pasti tidak mungkin. Di langit, pusaran besar tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, seorang pria paruh baya keluar dari sana. Wei Dian. Orang yang datang ke sini bukanlah orang lain, melainkan ketua klan Wen. Saat melihat Wei Dian, wajah tetuamu tiba-tiba tenggelam. Orang tua itu benar-benar datang sendiri. Di kejauhan, Kori langsung gembira, "Kakek, selamatkan aku." Di langit, Wei Dian melihat ke arah Kori Wen. Saat melihat tragedi Kori Wen, wajahnya langsung menjadi murung. Dia menoleh dan menatap pria berbaju biru. "Apa yang kamu lakukan?" Pria berbaju biru mengangguk, "Aku berhasil." Mata Wei Dian sedikit menyipit. Saat itu, tetuamu tiba-tiba berkata, "Kakak Wei Dian, ini salah paham, kamu." Wei Dian menjadi marah, "Kesalahpahaman. Kepala tetuamu, cucu perempuanku diganggu seperti ini, tetapi kamu memberitahuku itu salah paham." Saat dia berkata, dia dengan marah menunjuk pria berbaju biru. "Hari ini pria ini dan seluruh keluarganya akan mati, dan aku tidak akan menghormati siapapun." Tetuamu tercengang. Wei Dian menoleh dan menatap Mileye. Di matanya, jiwa pembunuhan seolah menjadi esensi, mati. Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba meninju. Bang! Dengan hantaman ini, seluruh kota Kaidien langsung mendidih, seolah menguap. Kekuatan mutlak. Tidak jauh dari pria berbaju biru, Yana hendak menembak, namun kali ini pria berbaju biru tertawa, "Aku saja." Suara itu jatuh, dan pedang di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Gong! Suara pedang tiba-tiba naik ke langit. Ci! Sinar cahaya pedang merobek langit, dan kekuatan dahsyat yang dilepaskan oleh Wei Dian langsung tercabik-cabik. Pada saat berikutnya, sebilah pedang mengenai alis Wei Dian. Lapangan menjadi sunyi dalam sekejap. Ini sudah berakhir. Di bagian bawah, wajah itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan, seolah-olah telah kehilangan jiwanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Langit, Wei Dian juga bingung. "Apakah kamu kalah? Kamu baru saja kalah." Saat ini, pikirannya agak bingung. Di bawah, tetuamu memperhatikan pria berbaju biru. Dia menemukan bahwa kekuatan pria ini lebih kuat dari yang dia kira. Ini mengerikan. Meskipun Wei Dian bukan master alam konsepsi, bisa dikatakan sangat dekat dengan master alam konsepsi, tapi kalah telak. Kali ini pria berbaju biru tiba-tiba menatap Yana dan berkata, "Bunuh wanita itu." Yana langsung bergegas ke Kori Wen. Wajah Kori Wen banyak berubah. Tepat ketika dia hendak berbicara, Yana langsung menendang kepalanya. Bang! Kori terbang langsung. Tendangan ini langsung membunuh jiwa. Pria berbaju biru menatap Wei Dian di langit dan berkata, "Aku akan mengganggu orang Wenmu. Kamu mau bagaimana?" Wei Dian menatap pria berbaju biru, "Siapa kamu?" Pria berbaju biru tertawa dan berkata, "Aku Kak Warrior Yana." Dengan itu, dia pergi ke Yana dan mengusap kepala kecilnya dengan lembut. "Ingat, siapapun yang mengganggumu di masa depan, tidak peduli siapa, kamu akan memukulnya sampai mati, dan Kak Warrior akan mendukungmu." Yana menyeringai dan tidak berbicara.
Pria berbaju hijau menatap Wei Dian. Orang-orang dari keluarga Wenmu ingin merampok pria kecilku. Bagaimana kamu melunasi tagihannya? Wei Dian menatap pria berbaju biru. Yang mulia, apakah kamu benar-benar akan melakukan segalanya? Lakukan. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, bukankah kamu dulu yang menggertak orang? Bagaimana aku bisa melakukan segalanya? Wei Dian menatap pria berbaju biru. Yang mulia sangat kuat, tapi aku dengar orang-orangnya tidak berguna. Pada saat ini, pedang di antara alis Wei Dian tiba-tiba jatuh ke otaknya, dan darah berceceran. Mata Wei Dian terbuka lebar, dan seluruh orang langsung ditekan. Pria berbaju biru memandang Wei Dian dan berkata, ayo, panggil seseorang. Panggil seseorang. Wei Dian berteriak, terlalu banyak penipuan. Saat suara itu jatuh, dia merentangkan telapak tangannya, dan token hitam tiba-tiba melonjak ke langit, langsung ke kedalaman langit berbintang. Bang! Seluruh langit berbintang langsung mendidih. Di bawah, tetuamu berkata dengan suara berat, panggil leluhur. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak memikirkan kejadian ini sampai sekarang. Awalnya, selama Kori Wen dengan tulus meminta maaf dan mengakui kesalahannya, masalah ini pasti akan terselesaikan. Namun, bukannya meminta maaf, wanita itu malah memfitnah Yana. Bukankah ini mencari kematian? Bersambung. Bab 1676. Karena kamu lemah. Nyatanya, masih ada peluang. Jika Wei Dian mengakui dan meminta maaf tepat waktu, masih ada ruang untuk melambat. Nah, itu benar. Tidak ada ruang untuk berputar. Amu menggelengkan kepalanya. Bagaimana Wei Dian menjadi sebuah keluarga? Penatuamu itu menggelengkan kepalanya sedikit. Bukannya dia bodoh, tetapi selama bertahun-tahun, dia telah mendengar bahwa keluarganya tidak memiliki saingan. Dalam hal ini, mereka secara alami akan berkembang. Jika mereka adalah orang biasa, hari ini akan menjadi ujung lain. Amu mendongak ke bintang-bintang yang dalam, di mana seorang tetua berambut putih muncul. Nenek moyang kita. Benar, Master Alam Konsepsi. Meski hanya segumpal jiwa, namun tetap membuat orang merasa tertindas. Banyak Master Alam Konsepsi muda. Di langit, Wei Dian langsung memberi hormat, sapa leluhur. Tetua berambut putih melihat sekeliling dengan bingung. Akhirnya, dia melihat ke arah Wei Dian dan berkata, ada apa? Wei Dian segera menunjuk dengan marah ke pria berbaju biru di bawah, dan berkata dengan muram, pria ini akan membunuhku. Tetua berambut putih menatap pria berbaju biru. Saat melihat pria berbaju biru, matanya tiba-tiba menciut, kamu. Pria berbaju biru tertawa dan berkata, aku ini apa? Tetua berambut putih menatap pria berbaju biru. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, kenapa aku tidak bisa merasakan tingkatan alammu? Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, karena kamu lemah. Tetua berambut putih. Penatuamu dan Amu juga sedikit bingung. Lemah. Alam konsepsi lebih kuat dari Master. Di langit, Wei Dian tiba-tiba berkata dengan marah, persetan, kamu. Tetua berambut putih tiba-tiba menatap Wei Dian dan berkata, diam. Diam. Mendengar kata-kata itu, Wei Dian kaget. Tetua berambut putih memandang Wei Dian dengan dingin dan berkata, apakah kamu induknya babi? Wei Dian sedikit bingung, leluhur, kamu. Tetua berambut putih menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku sudah mati masih dijebak olehmu keturunan yang tidak berprinsip, aku terlalu sulit. Dia berkata dengan marah, dasar bodoh. Sesepuh ini telah melampaui alam konsepsi. Alam konsepsi. Mendengar kata-kata itu,
Wei Dian langsung dihantam oleh 5 guntur, dan seluruh orang itu tetap berada di udara. Tetua berambut putih menatap pria berbaju biru dengan tatapan yang rumit. Tidak disangka setelah bertahun-tahun, seseorang dapat melampaui alam konsepsi. Pada saat ini, Wei Dian tiba-tiba meraung, tidak mungkin. Dia tidak akan pernah bisa melampaui konsepsi artistik. Bahkan jika leluhurmu tidak melampaui konsepsi artistik, bagaimana mungkin dia? Bodoh. Tetua berambut putih itu tiba-tiba membentak, "Nenek moyangmu, aku tidak bisa melampaui alam konsepsi, apakah berarti orang lain tidak bisa? Langkah alam konsepsi, mengapa kamu begitu bodoh? Apakah kamu tidak tahu bahwa ada orang yang lebih hebat di antara orang hebat?" Wei Dian bergumam seperti jiwa yang tersesat, tidak mungkin, dia tidak bisa melampaui alam konsepsi. Di langit, tetua berambut putih menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia menatap pria berbaju biru, "Kamu bisa membuangnya sesuka hati, tapi tolong biarkan dia pergi, tolong." Pria berbaju biru melambaikan tangannya dengan santai, dan hari itu dia langsung dihabisi oleh pedang Tao. Pria berbaju biru menoleh ke arah Yana dan berkata, "Apakah kamu marah?" Yana mengangguk. Pria berbaju biru tertawa, "Ayo berangkat." Dengan itu, dia menggandeng tangan Yana dan si putih dan berbalik pergi. Di langit, tetua berambut putih tiba-tiba berkata, "Tuan, kok bisa sampai ke alam konsepsi? Tolong beritahu aku, dong." Ia terjatuh karena gagal melangkah lebih jauh. Sayang sekali seumur hidup. Di kejauhan, pria berbaju biru tidak menoleh ke belakang, main dan hancurkan alam terabos. Tetua berambut putih membeku dalam ekspresi. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menghilang sedikit demi sedikit. Dia sudah menjadi orang yang jatuh. Meski penasaran bagaimana pria berbaju biru itu menerobos, dia juga mengerti, semuanya tidak ada artinya baginya. Dalam sekejap, tetua berambut putih itu menghilang sama sekali. Di lapangan, Penatuamu menghela nafas dengan suara rendah, merasa sedikit tersesat. Amu tiba-tiba berkata, "Ketua klan, bagaimana kamu bisa mengenal ketua sekte?" Penatuamu itu tersenyum, "Itu hanya kebetulan. Tentu saja, aku tidak tahu dia begitu kuat waktu itu." Dengan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Bukan kuat biasa." Dari kejauhan, Yana dengan hati-hati melirik pria berbaju biru, "Kak Warrior, apakah kamu marah?" Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan marah." Yana langsung menghela nafas lega. Pria berbaju biru dengan lembut mengusap kepala kecil Yana dan berkata sambil tersenyum, "Ingat, kita tidak menggertak orang, tapi jangan biarkan orang lain menggertak kita. Apakah mengerti?" Yana mengangguk, "Aku ingat." Pria berbaju biru itu tersenyum dan melihat ke samping kanannya. "Aku tidak tahu bagaimana si kecil berlatih." Yana tiba-tiba berkata, "Alam asli, apakah kamu tidak membawa Mile bersamamu?" "Jangan khawatir," kata pria itu sambil tersenyum, "aku tidak akan terlalu peduli padanya." Yana mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria berbaju biru memandang ke kedalaman bintang-bintang dan berkata dengan suara lembut, "Klan dimensi asing semakin gelisah." Di dunia gedung ke-9, Mileye masih berlatih dengan gila-gilaan. Dia semakin bersemangat sekarang. Perasaan kepalan ke daging ini benar-benar hebat. Di bawah bimbingan bayang-bayang alam ilusi, kekuatannya pun meningkat pesat, terutama kekuatan tubuhnya yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Sekitar setengah bulan kemudian, bayangan alam ilusi yang dihalau oleh Mileye tiba-tiba berhenti dan berkata, "Oke." Setelah itu, dia langsung menghilang. Di tempat yang sama, Mileye menarik napas dalam-dalam. Ciwa roh. Begitu suara itu jatuh,
bayangan alam ilusi muncul di depannya. Kesulitan. Kesulitan. Mileye ragu-ragu. Neraka itu sulit. Begitu suara itu jatuh, dia merasa kepalanya dipukul dengan keras, lalu kepalanya kosong dan langsung jatuh. Bersambung.